Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Givari Faris dari Prodi Teknologi Pangan 2018, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit ilmu dan informasi kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana sih proses pembuatan dadiah. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu dadiah. Dadiah ini merupakan produk khas Minang atau Sumatera Barat, di mana produk ini merupakan olahan susu yang difermentasi di dalam tabung bambu yang sudah dipotong. Nah, orang-orang juga sering menyebut dadiah ini sebagai yogurt khas Sumatera Barat nih. Hal ini karena dadiah ini memiliki tekstur, bau, kemudian rasa yang mirip dengan yogurt yang kita temui di pasaran. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke proses pembuatan. Nah, teman-teman, sebelum saya membuat dadiah sendiri, sebagai referensi, saya sempat mengunjungi salah satu tempat produksi dadiah untuk mempelajari langsung bagaimana sih proses pembuatannya. Bisa teman-teman lihat di sini, susu kerbau diperah untuk dijadikan bahan baku pembuatan dadiah. Nah, biasanya, menurut Bapak pemilik usaha, kerbau yang diperah susunya itu kerbau pekerja betina, teman-teman. Harap maklum ya teman-teman, karena kerbaunya nggak bersahabat dengan orang asing, jadinya saya hanya bisa merekam dari sini. Nah, selanjutnya, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak sekali bambu yang sudah dipotong-potong. Bambu-bambu ini akan menjadi wadah untuk fermentasi bagi si susu. Potongan bambu yang digunakan biasanya berukuran antara 20-30 cm ya teman-teman. Bambu dibersihkan bagian luar dan dalamnya menggunakan kain yang sudah dibasahi dengan sedikit air. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal memasukkan susu ke dalam bambu yang sudah kita potong dan bersihkan tadi. Nah, sedikit saran dari bapaknya teman-teman. Susu yang digunakan untuk pembuatan dadiah lebih baik susu segar hasil perahan dan jangan lupa untuk menyaringnya terlebih dahulu sebelum dituang ke dalam bambu. Setelah semua selesai dituang, kita tinggal menutup bambu menggunakan plastik dan menunggu 2-3 hari untuk proses fermentasinya. Nah, sekarang giliran saya nih untuk membuat dadiah sendiri. Di sini saya akan menggunakan susu sapi murni yang dijual di pasar agar teman-teman bisa lihat sendiri kalau dadiah juga bisa dibuat menggunakan susu sapi. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mencari bambu yang akan saya potong sepanjang kira-kira 20-30 cm. Bambu di sini berfungsi sebagai wadah fermentasi alami bagi susu karena menurut penelitian, bagian dalam bambu hidup berbagai macam mikroorganisme yang berperan penting untuk proses fermentasi produk dadiah. Nah, inilah yang membedakan produk yogurt dengan produk dadiah, di mana pada proses pembuatan yogurt, fermentasi dilakukan dengan bantuan bakteri starter, sedangkan pada proses pembuatan dadiah, terjadi fermentasi alami dengan bantuan bakteri bambu. Setelah kita mendapat bambu dengan ukuran yang sesuai, kita langsung aja yuk ke proses pembuatan. Alat-alat yang dibutuhkan untuk pembuatan dadiah cukup simpel kok. Ada tisu yang nanti akan dibasahkan untuk membersihkan bambu, kemudian ada susu sapi, kemudian ada bambu yang sudah dipotong, ada gelas untuk menuang susu ke dalam bambu, dan ada plastik dan karet untuk menutup bambu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membersihkan dulu bagian luar dan dalam bambu dengan menggunakan tisu yang sudah kita basahkan. Selanjutnya, kita tuangkan susu sapi ke dalam gelas dan kita tuangkan kembali ke dalam bambu. Saya menggunakan gelas di sini agar lebih mudah untuk menuangkannya ke dalam bambu. Teman-teman tahu nggak sih, dadiah ini juga berpotensi besar sebagai pangan fungsional loh, karena memiliki manfaat yang besar bagi tubuh. Di antara lain adalah mengandung bakteri asam laktat yang potensial sebagai probiotik. Kemudian, mampu menurunkan kolesterol, sebagai sumber kalsium, meningkatkan nafsu makan, mendukung kesehatan mulut, membantu menurunkan berat badan, baik dikonsumsi untuk penderita intoleransi laktosa,
kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan terakhir membantu mengurangi stres. Namun, sampai saat ini, dadiah masih belum bisa ditetapkan sebagai pangan fungsional, karena saat ini susu kerbau sudah sangat jarang ditemui. Selain itu, peminat dadiah yang tidak terlalu banyak karena rasanya yang unik dan tidak bisa dinikmati semua orang. Untuk langkah yang terakhir, kita tutup bambu menggunakan plastik dan kita eratkan menggunakan karet gelang. Setelah tertutup rapat, kita dapat membiarkan susu 2-3 hari di suhu ruang untuk menunggu proses fermentasinya selesai. Nah, setelah menunggu kurang lebih 2-3 hari, kita bisa lihat nih hasil akhir dari dadiah yang kita buat. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, dadiah memiliki bentuk seperti krim padat bertekstur lembut. Kemudian, memiliki bau khas susu asam dan memiliki rasa asam dengan aroma campuran bambu dan susu. Namun, berhubung saya menggunakan susu dengan kualitas yang buruk, hanya sebagian kecil dari susu yang terfermentasi dengan baik. Jika dilihat pada bambu, masih banyak cairan yang bersisa. Hal ini menandakan susu yang saya gunakan telah ditambahkan dengan air. Maka dari itu, ini menjadi pelajaran bagi teman-teman pada saat pembelian atau pemilihan susu ke depannya. Nah, setelah melihat proses pembuatannya cukup gampang kan? Teman-teman juga bisa membuat sendiri di rumah menggunakan susu sapi, susu kambing maupun susu kerbau. Jadi ini juga cocok untuk variasi makanan sehat kita di rumah, apalagi pada saat kondisi pandemi kali ini. Mungkin sekian dulu video dari saya. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.